Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat, rizki. Apalagi kita bisa bertemu di sini di teman-teman semua yang ada di kajian sore kali ini. Malam kali ini maksud saya mau. Karena saya itu terinspirasi dengan sore terus itu karena semangatnya itu. Oh, biasanya pagi ya. Ya alasan aja, cuma lupa aja tadi. Alhamdulillah kita bertemu di malam hari ini di kajian Kampung Inggris Ngaji dengan tema yang cukup menarik dan ini tidak lepas dari rahmat dan kesehatan yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi kita harus selalu bersyukur karena ya tadi kita pasti nggak bisa menghitung berapa banyak eh, rasa syukur yang diberikan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi semoga kita selalu ingat dan ingat untuk bersyukur kepada Allah SWT. Dan alhamdulillah, salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga selalu kita bisa mengaplikasikan apa-apa yang dicontohkan sama beliau, apa-apa yang dicontohkan kepada kita untuk kita praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan alhamdulillah kali ini bersama saya lagi dengan saya hostnya Furqan Auluddin. Kali ini kita membahas sebuah tema yang cukup menarik tentang hal yang beberapa hari ini cukup viral nih di dunia media sosial nih. Apalagi bagi teman-teman yang mungkin dakwah melalui TikTok dan lain sebagainya pasti terdengar yang lagi rame tentang yaitu tentang Korea gitu. Ada kemarin ada Ali Hamzah dan Korea yang pertikaian yang cukup membuat kita berpikir lagi gitu kan, ketika kita ingin berdakwah di situ dengan hal seperti apa yang harus kita lakukan gitu. Kemarin kita juga sempat nih ketika kita kan memilih untuk berdakwah di media sosial yaitu TikTok, itu dengan adanya kasusnya Ali Hamzah dan K-pop gitu, kita mengundang salah satu guru kita yaitu Mas Fuad Yuk Ngaji ya. Kita live bareng di Zoom untuk mengkaji nih K-pop bagaimana, tentang K-pop dan lain sebagainya, karakteristiknya gimana dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kita tercerahkan sekali. Dan kali ini tidak cukup pasti kita tunggu-tunggu. Jadi tidak kemarin juga kali ini tentang K-pop ini juga yang kita tunggu-tunggu untuk kita tahu bagaimana sih K-pop. Dan alhamdulillah kali ini kita ditemani oleh kedua narasumber kita yang yang satunya pasti sering lah tampil di kajian Kampung Inggris Ngaji karena beliau ownernya, bukan owner, kalau owner usaha ya, beliau foundernya gitu kan, founder Kampung Inggris Ngaji. Dan alhamdulillah ada Ustadz Bagus nanti yang akan sharing di kajian malam hari ini tentang surga pemuja Korea. Masya Allah, menarik sekali nih kedengarannya tentang surga pemuja Korea. Saya sapa dulu untuk narasumber yang pertama. Assalamualaikum, Ustadz Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat, masih diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga terus bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi ini kayak menarik sekali kali ini tentang materi kita tentang judulnya itu surga pemuja Korea. Iya. Ini lebih ke arah, kok bisa ya membuat judul seperti itu gitu. Surga pemuja Korea. Insyaallah. Dan nanti kita korek-korek nih bagaimana ide beliau membuat judul ini, bagaimana beliau kok bisa kepikiran tentang judul ini. Nanti kita korek-korek. Tapi sebelum kenjenengan nih, saya ingin mengenalkan ke pemateri yang kedua dulu. Nah, di sini alhamdulillah kita kedatangan tamu nih yang bersedia untuk menjadi salah satu pembicara kita di Kampung Inggris Ngaji ini. Ada Mbak Wadah Ar-Rahmani. Assalamualaikum Mbak Wadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat gih kabarnya? Oke. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Masya Allah, harus semangat gitu. Karena beliau ini pengajar di SMP IT Insantama Bogor. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Sekarang masih aktif kah? Aktif apa nih? Maksudnya proses mengajarnya itu loh, kesehariannya itu. Alhamdulillah masih aktif. Masih terus ngajar, insya Allah. Mudah-mudahan. Semoga diberikan kelancaran terus buat Mbak Wadah untuk proses mengajarnya dan ilmunya gampang diserap oleh murid-muridnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah
teman-teman semua di Zoom maupun di YouTube, insya Allah kita akan upload ke YouTube juga. Jadi semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah dan bisa mengikuti acara ini sampai nanti akhir. Tapi sebelum kita mengikuti acara ini, lebih baik kita berdoa dulu karena ya itu tetap dengan umat muslim itu bukan senjatanya itu bukan tank ataupun sniper gitu kan, tapi doa gitu. Jadi lebih baik kita berdoa dulu Al-Fatihah semuanya. Al-Adinnya wa kulli niyatin sholih Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya buat teman-teman semua, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita tolabul ilmi karena ya kita kembali lagi seperti apa yang kita sering ucapkan gitu. Semoga kita selalu menjadi pewaris Nabi karena Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham tapi Nabi mewariskan ilmu. Jadi semoga kita menjadi pewaris Nabi dan selalu istiqomah untuk menuntut ilmu dimanapun itu berada. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat selalu ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Dan apalagi kalau kita membahas tentang ilmu baik buruknya gitu, dosa halal dan haramnya, semoga kita tergolong di majelis ilmu yang membawa barokah dan semoga ada 70.000 malaikat yang mendoakan kita nanti di semoga ilmu kita dapat bermanfaat. Dan alhamdulillah kita mulai aja di acara kajian Kampung Inggris Ngaji. Bosen melihat wajah saya, langsung saja saya arahkan ke narasumber kita untuk apa ya? Ini sesi yang sangat ringan nih, sesi sharing-sharing sangat ringan. Jadi buat teman-teman nanti yang ada di Zoom ini kita kasih fasilitas yang lebih, kita kasih fasilitas yang lebih untuk bertanya-tanya di Zoom ini. Dan alhamdulillah dan terima kasih karena sudah daftar di kajian kita di link yang kita udah share di flyer yang kita udah share dan alhamdulillah udah banyak sekali. Semoga niat jenengan semuanya diridhoi oleh Allah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita mulai aja sama Mbak Wadah nih untuk materi kita malam hari ini gitu. Ini kajiannya ringan ya, berarti saya bisa santai nih. Iya, santai. Alhamdulillah. Jadi jangan berat-berat banget. Siap. Santai. Ya alhamdulillah. Ini mungkin ada beberapa teman kita yang masuk di Zoom belum kenal nih tentang beberapa dari dua narasumber kita. Yang pertama saya kepengen beralih dulu ke Ustadz Bagus Didano Mr. Good ini yang biasa dikenal. Monggo Tat, bisa mengenalkan diri dulu biar teman-teman juga kenal semuanya. Tafadhol Maskur. Oke, bismillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwani dan akhwati fillah. Pada malam hari ini kita bisa bersua meskipun hanya via Zoom ya, dan semoga ini tidak mengurangi keberkahan dari pertemuan ini. Jadi buat teman-teman yang di sini saya yakin mungkin sudah banyak yang sudah kenal, apalagi kalau sering aktif di dalam kajian Kampung Inggris Ngaji ya, baik di Ikhwan maupun di kajian khususnya Akhwat. Itu pasti kayaknya udah bosen lihat muka saya gitu. Sebosen lihat mukanya Bang Furqon gitu. Cuma kemudian kalau ada yang baru maka perlu bagi saya untuk perkenalan juga. Saya rasa bahwa buat teman-teman nama saya adalah Bagus ya. Jadi kalau di flyer itu ditulis Bagus Good gitu kan. Kenapa? Karena memang saya ceritanya adalah seorang pengajar di Kampung Inggris Pare. Jadi saya di Pare sudah sejak tahun 2010. Bisa dibayangkan berapa lama saya sudah stay di sini. Ada kurang lebih 10 tahunan mungkin. Lebih 12 tahunan kayaknya. Saya ngajar di Pare sampai alhamdulillah sekarang saya aktif di satu lembaga yang bernama Syar'i atau Share English ya. Jadi kalau teman-teman open Instagram ada namanya Share English Pare. Nah, itu lembaga yang sedang saya rintis ya. Kalau saya sendiri mungkin buka Instagramnya di Mr. Good Kampung Inggris ya. Dan mungkin sejak tahun berapa 2020-an ya atau 2019 2018-an sebenarnya kita merintis kemudian satu komunitas di Pare itu namanya adalah Kampung Inggris Ngaji.
Cuma kita baru bener-bener real bikin kajian-kajian itu tahun 2020-an. Dan terus kemudian kita lanjutkan sampai tahun ini, alhamdulillah. Dan sekarang karena semakin maraknya dunia online, maka kita pun juga banyak merambah di online. Di mana kita dulu bikin Kamu Inggris Ngaji itu niatannya memang karena saya melihat semakin banyaknya masalah pergaulan di Pare, di mana banyak anak-anak kita, remaja-remaja kita, ya, para generasi muda kita yang kadang-kadang boleh dibilang pacarannya itu kayak udah hal yang lumrah banget, bahkan kadang melebihi batas. Dan itulah kenapa kemudian kita terinspirasi bikin komunitas Kamu Inggris Ngaji untuk membentuk, ya, atau untuk membentengi para pemuda kita dari hal-hal semacam itu. Sehingga setidaknya kalau ada yang datang ke Pare butuh istilahnya inspirasi-inspirasi selama di Pare supaya bisa terjaga gitu ya pergaulannya, maka kita punya wadah di sini, ya. Bukan miswadah, ya. Kita punya wadah atau komunitas yang namanya adalah Kampung Inggris Ngaji. Insya Allah seperti itu gambarannya, Mas Furkon. Iya, ini Gak bisa menarik sekali nih cerita. Apalagi kalau kita ya yang sering diceritain tentang pengalaman beliau dari awal dulu sampai sekarang di Pare ini cukup menginspirasi kita yang anak-anak muda ini yang sering gitulah itu namanya apa itu? semangatnya itu beliau, masya Allah gitu. Semoga kita selalu bisa menyontoh lah gitu. Apalagi member-member yang Kampung Inggris Ngaji yang ahwat ataupun ikhwan nanti juga bisa menyontoh girohnya beliau, semangatnya beliau gitu. Dan alhamdulillah, oh ya sedikit nih, Ustadz Bagus ini sedikit tentang mengenai materi kali ini nih, tentang tema kali ini yang kita usung nih. Ini cukup menarik kalau kita bahas awal nih sebelum saya beralih ke narasumber yang kedua. Ini alasan apa nih jenengan bisa mengangkat tema Korea ini di malam hari ini nih, yang panas ini? Gimana, monggo Tad? Ini mau bahas Koreanya atau judul surga Koreanya? Kayaknya lebih menarik judulnya dulu aja. Oh, judulnya dulu, oke. Baik, jadi gini, kalau tadi Bang Furgon sempat bilang ya bahwa kemarin juga sempat terjadi satu kasus yang cukup panas ya antara para Korean lovers. Saya nggak paham apa sebutan untuk Korean lovers ya. Dengan Macam-macam Ustaz. macam-macam, oh ya, macam-macam. Itu yang pernah mungkin ya. Langsung speak up loh, Tat. Tergantung siapa yang difansin gitu Oh, kan. ya. Kalau secara umum apa secara umum? Secara umum Iya, ya tetap kita ya. biasanya ngomongnya mungkin ya Hallyu, kalau enggak yang Hallyu BTS ya. itu BTS Army, ya itu macam-macam. Kalau Super Junior beda lagi nama fansnya. Kan. Gitu. Jadi kan kemarin sempat ada viral rame gitu ya kisruh antara para Korean lovers ini, entahlah apa itu namanya, dengan seorang, boleh dibilang seorang influencer atau seorang yang aktif di dalam media sosial untuk dakwah juga kan. Dan memang ketika kita berbicara tentang Korea itu sesuatu yang sekarang ini booming banget, besar banget pengaruhnya kayaknya di pemuda-pemuda kita, utamanya pemudi sebenarnya. Kalau pemuda mungkin ya adalah penggemar, tapi kalau kita mau detili paling banyak itu di pemudinya. Nah, jadi di dalam gelombang besar ini yang kemudian kita perhatikan kok semakin hari semakin rame ya pembahasannya. Nah ini makanya saya berpikir bahwa penting nih untuk kita untuk terus mengedukasi generasi kita terkait dengan bagaimana sih mereka menyikapi Korea ini. Kan mungkin beberapa saudara-saudara kita ada yang menyikapi dengan sangat ekstrim ya, sadis banget misalnya, langsung ada judgement yang luar biasa. Dan ada juga yang mungkin bahkan menyikapinya masa bodoh, ada yang bahkan ya nggak apa-apa silahkan gitu. Boleh kok nggak apa-apa gitu kan. Nah, jadi macam-macam sikapnya. Maka di sini kita ingin mendudukkan itu dengan posisi yang lebih tepat. Makanya kenapa kita angkat judul namanya adalah Surga Pemuja Korea. Nah, yang sebenarnya sih itu judul dari teman-teman sih ya, bukan dari saya itu. Saya kemarin hanya mengusulkan bagaimana kalau kita ngomongin tentang bahwa pecandu Korea bisa loh masuk surga gitu kan. Bisa kok masuk surga. Itu judul atau tema yang saya usung dan kemudian alhamdulillah oleh teman-teman diolah lagi dan menjadi sebuah judul yaitu Surga Pecandu Korea. Karena kita ingin memberikan gambaran gimana sih caranya orang yang suka Korea misalnya, tapi dia bisa sampai kepada level yang namanya pengemban dakwah itu gimana?
Ya, sehingga Allah berikan surga untuk dia. Itu Hmm. gimana? Mungkin nggak? Nah, itu yang mau kita Nah, itu bahas ya. itu jadi Sehingga itu dulu ya biar penasaran jadi, dulu Tat. Biar penasaran. jadi Teman-teman biar yang ada di nanti Zoom ini yang biar penasaran dulu nih. jadi biar para orang-orang yang jadi apa yang kena Hallyu ini ya, bacanya bener nggak sih Hallyu itu? Jadi, atau Hallyu atau Atau apalah gitu halu. ya, Maaf, maaf. atau atau Maaf, halu-halu maaf. Bandung gitu. Itu yang kena Korean Wave ini, ya, setidaknya mereka tahu bagaimana memposisikan diri mereka. Nah itu fokus dari kajian kita malam hari ini, ya kan. Jadi Ya, kita ingin siap, siap. memberikan gambaran yang tepat tentang itu. Ya. Oke. Siap, sebelum kita masuk ke lebih dalam nih materinya. Apalagi saya sudah nggak jadilah saya ceritain. Ini di sini nih ini habis hujan kan Tat di sini ya. Di rumah saya ini habis hujan Tat. Dan Oh kondisi ya, habis hujan itu sama, panas sama. Tat. Coba sedih. Nggak dingin Tat. Oh ya, Apalagi saya pakai hoodie Tat. Ih, ya Allah. jaket. Tadi itu saya membayang ya nggak jadilah. Males saya cerita. Saya biar kayak anak-anak Korea aja gitu pakai kayak gini terus. Tapi malah menyusahkan diri saya. Yaudah, kita beranjak ke pemateri kita yang kedua. Pengen tanya nih, memperkenalkan diri dulu biar apa ya teman-teman semua mungkin bisa mengenal jenengan Mbak Wadah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Masya Allah, satu kehormatan ya. Bisa ngobrol bareng sama Mr. Good, Masya Allah. Padahal beberapa kali doang gitu ya ke Pare. Tapi alhamdulillah bisa kesempatan nih sama orang-orang hebat gitu ya, sama Kang Furqan juga. Saya manggil Kang mungkin karena saya di Bogor ya. Kayak gitu. Oke, alhamdulillah namanya Wada Rahmani. Saya tinggal di Bogor. Hari ini bukan sekarang aktivitasnya ngajar di Santama, tapi baru beberapa sih, setahun 8 bulan. Itu ya. Jadi newbie banget di Santama. Sebenarnya nggak pede ngasih brandingnya pengajar, masih banyak harus belajar. Baik, jadi tadi udah dibilang oleh Mbak Wada ya bahwa beliau ini bahkan sampai sempat dalam tanda kutip gila-gilaan ya, untuk mencintai apa yang kita bahas ini Korea itu. Nah, nanti kayaknya Bang Furqan harus explore nih gila-gilaannya beliau seperti apa. Nah, ini penasaran juga saya. tapi tapi kembali kepada kata gila-gilaan, saya banyak menemukan beberapa fakta ya di dalam keseharian, masuk juga di internet misalnya di beberapa informasi itu bahwa ya kasus gila-gilaan ini kadang-kadang sampai pada level-level yang mungkin kita nggak sampai kepikiran gitu ya. Kok bisa sih gitu seperti itu. Ketika ada kaitannya dengan Korea dan itu terjadi pada pemuda-pemuda kita. Kan nggak cuma di Indonesia tapi juga di banyak negara. Ya, misalnya beberapa saat kemarin saya pernah mendengar ada informasi beberapa adanya pemudi yang dia nonton drakor itu sampai kurang lebih sekitar 18 jam ya, nonton Korea secara maraton. Jadi habis khatam satu film mungkin, habis itu lanjut lagi sampai diceritakan matanya ini hampir buta gitu ya. Kan karena dia nggak rehat gitu, 18 jam hanya untuk Korea. Kan? Ada juga yang hampir kena serangan jantung gara-gara nonton Korea terus-menerus ya. Mungkin karena dramanya terlalu haru gitu atau entah kenapa saya juga kurang paham, yang jelas hatinya mungkin sampai tertekan ya dan hampir kena serangan jantung dan banyak lagi kasus-kasus yang lain ya. Ada mungkin bahkan kalau boleh dibilang sampai ada yang seolah-olah kayak jadi sebuah sekte gitu ya, yang menyebut bahwa yang namanya Korea itu kayak Tuhannya atau apa. Nah, tapi terus terang saya kurang terlalu paham terkait dengan bagian ini dan saya nggak berani ngejudge. Tapi yang jelas ini sesuatu yang cukup marak gitu loh. Dan kayak bukan rahasia lagi kalau kemudian kadang-kadang penggemar-penggemar Korea ini udah boleh dibilang cukup melebihi batas ya. Jadi bukan sekedar suka tapi kayak memuja. Makanya kenapa kita pakai bahasa memuja. Karena kalau sudah memuja ini justru itu levelnya udah di atasnya suka gitu kan. Kalau suka kan ya seneng-seneng aja gitu. Kalau dia apa batas tertentu saja gitu. Tapi kalau sudah sampai pada memuja
Sebagaimana kita kepada Rasulullah itu kan kita memuja Rasulullah gitu ya. Arti kan kita harus mengikuti stylenya Rasulullah gitu kan. Tapi jadi kalau kemudian itu diarahkan ke Korea kan agak agak nggak tepat ya, nggak tepat gitu ya. Memuja Korea sampai kemudian semua stylenya diikuti. Bahkan kalau saya aktif di beberapa grup WhatsApp yang isinya para remaja ya, baik itu para penulis atau apalah itu. Banyak sekali sekarang yang saya kadang sering kaget itu. Ada foto-foto profilnya WhatsApp-nya anak-anak kita, remaja-remaja kita. Saya pikir itu cowok gitu pertama. Ternyata cewek gitu. Karena saya lihat foto profilnya cowok gitu ya. Ya mungkin saya ngelihatnya wajah-wajah Chinese atau apa karena saya nggak terlalu paham. Awalnya dulu seperti itu. Sampai kemudian saya paham, oh ini fotonya artis Korea toh. Ini artisnya Korea toh. Dan ternyata itu yang punya foto cewek gitu. Dan itu banyak banget. Nggak cuma 1-2 cewek. Banyak cewek yang foto profilnya kayak gitu ya. Dia sampai sudah nggak mau mengakui eksistensi dirinya. Dia lebih suka majang foto orang-orang yang bahkan mungkin nggak pernah kenal dia gitu kan. Orang-orang yang kalau kemudian kita mau ngomong agak berat nih ya. Ini cewek ini muslimah gitu kan ya. Yang dia pasang foto orang yang sama sekali jauh dari bukan muslim. Kalau kita masang mungkin kaligrafi Muhammad oke lah gitu kan. Ini yang dia pasang, yang dia munculkan justru adalah foto yang justru ini bukan muslim gitu loh. Nah, kalau foto ulama oke lah gitu kan. Terus kemudian juga stiker-stiker WhatsApp. Wah, Masya Allah itu yang namanya stiker WhatsApp itu hampir tiap hari saya dapat stiker WhatsApp Oh gambarnya itu orang isinya Korea. Iwan ganteng-ganteng semua. Oh ya, kan isinya cowok-cowok ganteng itu seneng banget itu yang dipakai itu kan. Saya jadi mikir ini saya nggak paham Korea, tapi kemudian WhatsApp saya dibombardir dengan stiker-stiker Korea. Dan saya mungkin ya sempat ada yang saya save beberapa stiker gitu ya, yang saya pikir lucu gitu kan. Cuma kalau yang cuma say hello atau apa, saya nggak pernah nge-save sih. Yang buat apa juga kan saya cowok, ngapa juga saya nge-save cowok gitu. Nah, cuma bukan itu poinnya. Poinnya adalah bahwa ini kok rame sekali stiker kayak gini, dan itu kayak sesuatu yang sudah apa ya masif sekali gitu di pemuda-pemuda kita ya. Jadi boleh dibilang Korea itu sekarang hampir di seluruh lini ya, hampir di seluruh akses itu kita menemukan itu, dan ini yang kemudian kita katakan jadi nggak tepat gitu ya, karena akhirnya pemudi-pemudi kita utamanya itu krisis kebanggaan terjadi. Jadi bangganya bukan kepada Islam, bangganya kepada Korea. Makanya saya sempat bikin sebuah ini ya, ceramah pendek gitu kan, ngomong pendek yang saya bilang bahwa kok bisa-bisanya pemudi-pemudi kita ya, dan saya pernah beberapa kali dites gitu kan ke beberapa orang itu, ketika saya tanya misalnya coba sebutin sahabat paling ganteng siapa, sahabat paling pintar mana siapa, sahabat ini siapa, nggak ada yang kenal gitu. Giliran ditanya si artis Korea ini hafalnya luar biasa gitu kan. Ada apalah itu yang namanya si Jongkok, si apa Jimin apa itu ya. Jimin. Oh itu paling favorit banget Ustaz. Oh iya. itu hafal banget, bahkan sampai kadang apa tanggal lahirnya, warna kesukaannya. Coba ditanya warna kesukaannya Rasulullah apa, nggak ngerti kadang. Ini gimana ceritanya? Lo mau masuk surga apa mau masuk Korea gitu? Korea itu bakal kiamat suatu saat nanti. Kan surga nggak akan abadi selamanya. Ini gimana ceritanya? Kita tujuannya katanya ke surga. Kok jadi beda fokus gitu kan? Nah itu kan, itulah kenapa kemudian kita merasa penting nih untuk bahas ini. Terakhir juga sekaligus bahwa akhirnya gara-gara itu juga ya, yang namanya standar baik dan buruknya pemuda-pemuda kita ini juga kacau gitu ya. Misalnya nih standar ganteng cantik. Wah, itu standar ganteng cantik itu sekarang fokusnya Korea gitu. Kan lo gak ganteng kalau nggak wajahnya kayak Korea gitu kan. Nggak putih, nggak sipit. Nggak putih, nggak sipit, wah janganlah deket-deket gue gitu. Kan nggak gondrong, nggak gondrong, nggak nyopet ya. jadi meskipun Kang Furkon nih pakai jaket ala-ala Korea gitu ya, wajah nggak Korea, wah susah itu bang gitu. Susah laku di pasaran. Ini bukan jaket Korea tadi. Blacklist. Kan ini kan masalah juga gitu. Dan yang terjadi adalah akhirnya banyak ya kasus itu, saya menemukan banyak cewek-cewek itu yang akhirnya juga agak-agak khawatir nikah ya.
atau enggan menikah karena terlalu berharap kepada datangnya cowok Korea. Kan pengennya nikah sama cowok Korea, mimpinya tinggi banget ya. It's okay kita punya mimpi tinggi gitu kan, cuma fokusnya jangan ke situ. Kan mimpi tinggi itu penting ya, tapi juga fokusnya jangan salah arah gitu. Nah itu mungkin alasan ya kenapa sih kalau kita bahas tentang Korea, karena wave-nya itu memang semakin hari semakin nggak bisa diremehkan gitu loh. Gelombangnya itu semakin hari semakin meresahkan, dan ini kaitannya dengan bagaimana masa depan generasi kita ya dalam Islam ini. Para pemuda-pemudi Islam ini bagaimana kedepannya, itu loh yang menjadi kekhawatiran kita. Ya. Mungkin itu Bang Siap. Furqan. Jadi itu tadi alasan yang diberikan oleh Sebagus tentang kenapa sih kita mengangkat Korea gitu kan. Jadi alhamdulillah. Dan ini langsung saja ke materi kedua tentang alasan nih kenapa kok apa ya bisa, mungkin ini secara fakta ya mungkin ya, jenengan kan juga udah pernah nih nyemplung di situ dan hal-hal yang mungkin rata-rata dilakukan oleh pengagum Korea kan jenengan juga pernah melakukan gitu. Nah alasannya itu apa sih Mbak Wadah, monggo. Oke. Kok bisa Ini gitu gitu ya? antara buka aib dan pengen sharing ya. Oke, Masya Allah, makasih Kang Furqan gitu ya. Ini salam kenal juga buat teman-teman semua di sini. Mudah-mudahan walaupun off cam gitu ya, mungkin ini karena malu kali ya, ada ikhwan-ikhwan, ikhwannya juga malu. Ada akhwat-akhwat, oke. Baik, sebenarnya ini ya agak bingung ya, ini antara buka aib atau kita sharing. Mungkin kalau sebagai pembicara kedua atau narasumber enggak juga ya, karena saya belum sampai kayak Mr. Good lah yang melanglang buana gitu ya di Pare Dari tadi mengisi. panjenengan merendah terus tuh. Atau ini seriusan deg-degan tuh, Masya Allah. Biasanya sih jadi MC atau moderator, ini jadi pembicara, jadi agak nervous gitu ya ketemu teman-teman semua di sini kayak gitu. Oke, ini alhamdulillah senang banget bisa di sini dan mungkin pengen berbagi gitu ya, share sama teman-teman semua tentang pengalaman mungkin kelam ya, pengalaman kelam gitu ya. Yang memang mungkin di sini juga ada beberapa murid-murid saya gitu ya, dari SMP kelas 8 gitu, yang memang SMP atau SMA atau mungkin dewasa juga gitu kan, itu nggak jauh sama gitu ya, sama-sama suka Korea kayak gitu kan, mau tua mau muda gitu kan, itu sama aja. Nah ini mulainya mungkin sukanya itu tadi di awal sempet dibahas, jadi sebenarnya bukan dari Korea awalnya gitu ya, tapi dari film Taiwan gitu kan, yang ada Meteor Garden gitu kan, itu awalnya. Cuman kemudian ada Winter Sonata, ada Endless Love, itu emang awalnya keren-keren gitu kan, tapi boomingnya itu baru di Boys Before Flowers, yang memang mengadopsi film Taiwan gitu, cuman ala remaja gitu ya, itu agak lebih renyah BBF itu dibandingkan film Taiwan gitu kan. Nah di situ udah tuh mulai kayak waktu itu kan belum ada laptop ya, lebih kepada di TV munculnya gitu kan, tiap hari jam 5 sore gitu kan, itu selalu mantengin gitu, sampai akhirnya ini keren banget nih, ceritanya itu nggak kayak film azab ya gitu, kayak ketabrak kemudian kita tahu endingnya gitu, kita tuh tahu endingnya kalau film Indonesia tuh kayak main-main gitu bikin filmnya gitu kan. Tapi kalau film Korea tuh enggak gitu. Jadi scene per scene-nya itu kadang-kadang bikin kita tuh kayak penasaran gitu. Jadi itu yang pertama gitu kan. Jadi interest banget sama skenario dibikin sama sutradaranya kayak gitu. Ya nggak ketebak lah. Oh harusnya tuh kayak gini tebakan kita, tapi nggak kayak gitu gitu. Ditambah lagi ya cowok-cowoknya ya. Ini sorry cowok-cowoknya yang memang ganteng-ganteng gitu kan, sebelum tahu mereka tuh melakukan operasi plastik dan lain sebagainya kayak gitu. Cuman terlepas dari itu tadi scene-nya gitu kan, dari Boys Before Flowers itu akhirnya
sering tuh nonton tiap sore gitu ya, setiap pulang sekolah nonton gitu kan, nonton terus sampai kadang-kadang ngebentak orang tuh, "Bentar Ki," gitu kan, maksudnya nonton dulu gitu, "Entar dulu kerjaan rumah," gitu. Ini kan biasa kerja kalau sore ngepel ya, entar dulu," kayak gitu sampai kayak gitu, sampai akhirnya karena itu yang lagi booming, posternya dibeli gitu ya. Mau yang itu Lee Min Ho-nya sendirian sealehum gambreng itu yang gedenya, kemudian yang lagi barengan gitu kan, apa, ada Jihu dan lain sebagainya gitu ya, ada Kim Bum. Kemudian pokoknya banyak poster-poster itu ditempel di kamar gitu kan. Kemudian pin-pinnya, pokoknya drama-dramanya tiap hari itu ditonton gitu kan. Ya apa namanya itu yang bikin akhirnya kita tadi gitu ya, karena saya menganggap cewek itu ribet. Karena kalau kita ketemu sama cewek tuh ngobrolinnya tuh gosip. Nah makanya saya nggak terlalu suka apa waktu itu ya berteman dengan perempuan kayak gitu, lebih banyaknya ke teman laki-laki yang itu tuh easy going gitu, teman laki-laki tuh kayak lebih oke, seneng gitu kan. Nah kebetulan ada temen cowok yang kita setiap hari itu udah sama, sefrekuensi banget sama Wadah gitu kan, ngomongin tentang Korea gitu. Kemarin lu ngomongin tentang apa? Nonton apa gitu kan? Yang lagi up to date tuh apa gitu. Itu kita terus berbagi tiap hari. Bahkan sampai teman-teman tuh bilang, "Ya udahlah, dah lo pacaran aja sama dia," gitu. Pada saat itu nggak mikir gitu, nggak mau pacaran, bukan karena udah tahu ya hukumnya, cuma karena temen Ihwan ini tuh, cowok ini tuh agak melambai. Agak melambai gitu. Jadi menganggapnya kayak perempuan kayak gitu kan. Jadi ya jalan bareng, naik angkot bareng gitu ya pas pulang sekolah, kan setiap hari ngobrolin itu gitu kan. Scene-nya yang keren banget cowok-cowoknya, kemudian kalau dulu ya harapannya, "Ih keren banget ya, pengen diperjuangin kayak gitu," gitu kan. Kayak ceweknya miskin, kemudian cowoknya kaya, kemudian diperjuangin luar biasa menentang orang tua, pengen ada harapan begitu ya. Pada saat itu gitu ya, perjuangannya luar biasa gitu cowok itu untuk dapetin perempuan itu. Kemudian terus uh, banyak dari mulai BBF itu muncul, ada Lie to Me, pokoknya kegilaannya tuh sampai nulis semua drama-drama yang pernah ditonton. Itu sekitar 200-an ada kali itu drama yang pernah saya tonton gitu kan, pas saat SMP gitu kan. Bahkan sampai ketika itu temen yang agak melambai ini punya film baru tentang detektif. Nah, kita sempat berantem sampai poin kita sebagai murid itu dicabut sama guru gara-gara kita sampai rebut masalah VCD gitu kan, VCD Korea yang akhirnya saya nggak dibagi gitu sama dia, pinjem dong, nggak boleh, sampai akhirnya kita sama-sama jotos-jotosan gitu, sampai sekelas tuh rame gitu kan, sampai bawa senjata tajam juga, saya bawa cutter, dia bawa apa gitu, itu sampai kayak gitu kan, ya lu baik banget sih gitu kan, pinjam aja sekali gitu, nggak boleh sama dia, dan nggak ada kata maaf sampai sekarang di antara kita berdua, nggak ada kata maaf Gara-gara VCD jadi itu ya. iya, gara-gara VCD Korea gitu, itu emang lagi hit banget film detektif yang memang yang mainnya juga keren gitu, tapi ya udahlah dia nggak ngasih, ya udah kita kelas 2 kelas 3 sampai sekarang nggak pernah ketemu dan nggak ada maaf gitu di antara kita gitu. Itu sih, itu sampai kayak gitu kan. Terus berlanjut tentang Korea itu jadi edik gitu ya, jadi kecanduan gitu kan. Kayak gitu. Jadi banyak yang bikin interestnya tuh tadi skenario-nya keren gitu kan, nggak kayak mungkin karena bosen ya sama film-film Indonesia yang kayak gitu-gitu aja, baru nemuin skenario yang itu tuh di luar ekspektasi gitu, di luar ekspektasi kita gitu kan. Itu sih yang lebih seneng gitu ya. Dan memang tambah lagi cowok-cowoknya ganteng-ganteng kayak gitu, Ya, nggak itu dipungkiri nggak bisa gitu ya. dipungkiri ya, benar-benar. Iya, bisa dipungkiri itu. Cowoknya ganteng-ganteng gitu kan, kayak wah melted banget deh kalau ngelihat laki-laki Korea tuh. Apalagi sebelum hijrah nih ya, sebelum hijrah. Siap. Apalagi kemarin juga sempat itu sharing sama seminggu yang lalu Mas Ian itu sharing sama Mas Fuad yang di UAJ itu ya tentang Korea itu. Pada faktanya emang nggak bisa kita pungkiri kalau orang-orang Korea itu kenapa kok bisa sebesar sekarang banyak yang ngefans itu karena ya mereka perjuangannya juga mati-matian.
Ya, mereka betul, Pak. juga itu salah satu yang dibanggakan fans-fansnya yang Korea itu, karena perjuangan idol-idolnya mereka itu ya keren sekali gitu, sampai nggak Keren. tidur, sampai nangis, sampai luar biasa gitu. Iya. Kalau jadi kalau kita mungkin ya sekarang kalau kita eh, cara untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara ngejudge, kayaknya nggak bakal diterima sama mereka gitu. Susah Ya. untuk berbicara dengan fans Korea dengan cara yang ngejudge, karena yang ngejudge itu nggak tahu gitu perjuangannya. Pasti itu yang selalu dibahas sama fans-fansnya Korea gitu. Mungkin itu yang terjadi Maka sama Mbak Wadah dulu. iya, terbukti. Maksudnya dengan kerja keras mereka yang nggak main-main bikin skenario, milih pemainnya tuh talent-talentnya keren-keren banget. Ya benar-benar bisa main kuda ya main kuda gitu kan. Mengendarai kuda tuh beneran bisa kayak gitu. Itu yang bikin akhirnya hasilnya pun tidak pernah mengkhianati proses gitu. Itu yang saya tahu banget. Kayak gitu. Jadi Itu yang selalu dibawa. mengkhianati. Iya. Jadi benar-benar keren gitu kan. Punya kecerdasan ngambil scene-nya itu, kemudian angle pengambilannya itu emang diakuin bagus. Bahkan untuk masuk SM Entertainment aja itu gila-gilaan untuk bisa punya skill gitu ya, punya skill yang luar biasa, nggak main-main untuk bisa masuk agensi. Ya memang bisa dikeluarkan ke publik kayak gitu. Iya, dan Itu. kalau semisal nih, itu kan masa lalunya jenengan nih, masa lalunya Mbak Wadah nih tentang Korea dan sebagainya. Kalau semisal relate kan dengan kehidupan sekarang, dari jenengan itu mengajar di Insan Tama Bogor, dan yang diajar itu kan pastinya ya masih SMP ya? Ya. Umur berapa? Umur berapa Mbak Wadah? 14, 14, ya nggak sih 13, 13-14 sekitar tahun segitu. ya. Lah itu dampaknya kalau semisal mengonsumsi Korea itu buat anak-anak yang ya mungkin ya yang panjenengan ajarkan juga suka Korea, itu dampaknya banyak yang positif atau banyak yang negatif dari pengalaman jenengan Mbak Wadah? Oke, kalau ini memposisikan diri sendiri gitu ya, ketika SMP, mungkin itu masa-masa yang emang lagi on fire banget gitu kan, untuk senang dengan idol ya, idola gitu kan. Memang kayak mencari-cari idola saya itu siapa sih, idola saya itu siapa sebelum ketemunya Nabi Muhammad gitu kan. Ini ceritanya meleset dulu gitu. Nah itu kesenangan punya idola atau lifestyle ngikutin itu emang tinggi banget ketika SMP gitu ya. Jadi ketika memang ngajar nih, ada banyak anak-anak yang saya ajar juga seneng Korea, bahkan ada cowok kegilaan banget gitu kan. Itu kelas 7. Iya Bu, anak kegila. Saat itu kita emang lagi ngobrol di kelas ngobrol gitu kan. Iya Bu, anak nggak tahu, anak tuh kegilaan banget sama Korea soal gini-gini. Padahal dia cowok gitu kan. Mungkin kalau cewek masih oke lah gitu ya. Tapi ini benar-benar dia ngasih tahu dirinya gitu kan, sangat suka dengan Korea kayak gitu. Dan nggak hanya Korea gitu kan, banyak juga yang akhirnya suka pada newbie itu kayak anime gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Tapi I think itu sama aja gitu ya, mau anime mau Korea sama-sama. Kalau dilihat dari sisi positifnya, kalau saya sekarang itu ya paling 2 ya positifnya gitu kan. Artian kalau misalkan kita nonton gitu ya, nonton drama Korea atau misalkan K-pop gitu ya. Waktu itu saya suka banget K-pop itu M-Black. Tahu nggak? Itu apa? Drakornya atau dramanya itu atau boyband gitu? boyband itu M-Black itu keren banget gitu kan. Wah itu kalau udah nari, itu tiap hari disetel gitu. Tiap hari disetel gitu kan. Jadi sama gitu, mau dramanya mau popnya juga benar-benar dikagumi gitu Kak. Nah itu kedua kalau yang bisa saya bilang positifnya pun hanya orang-orang tertentu gitu. Dalam artian ketika misalnya kita nonton drama atau K-pop gitu kan, jarang banget yang bisa ngambil hikmah ataupun ibroh gitu kan dari suatu film. Rata-rata kebanyakannya malah tergiur dengan hiburan itu gitu kan, tergiur dengan hiburan tersebut gitu. Ataupun yang kedua bisa dijadiin konten dakwah
Cuman kan sebagian, nggak semua gitu kan. Dan itu jarang banget gitu. Artinya ada beberapa scene-scene yang kadang-kadang kita ambil, ini buat bagus nih buat konten dakwah. Tapi kan sedikit gitu ya, yang akhirnya bisa ngambil hal tersebut atau hikmah. Dan dampak negatifnya jauh lebih banyak gitu kan. Dan mungkin tadi kalau kata Mr. God itu sampai 18 jam gitu ya nonton. Saya juga pernah sampai segitu. Itu satu hari 18 jam. Jadi itu maraton terus gitu kan, Oh. dari pagi itu nggak tidur. Itu apa ya, nggak tahu ya, bikin kecanduan yang luar biasa karena tadi ada rasa penasaran yang ini tuh kalau dipotong nggak seru nih gitu, lanjut gitu. Itu sampai jam 3 jam 4 iya, sampai nggak tidur gitu kan. Dan saya pernah ngalamin itu sampai selesai. Kan rata-rata kalau drama Korea tuh 16 episode itu selesai sehari. Bahkan sorry ya, mungkin bahkan ketika sholat, ya sholat aja, bodo amat mau doa mau enggak, lanjut lagi gitu. Jadi hanya menggugurkan dosa gitu. Itu saya pernah dalam posisi yang kayak gitu kan. Sampai kayak Allah ngelihat bodo amat lah, nggak tahu deh pahala atau enggak, ya yang penting sholat lah kayak gitu. Itu sampai kayak gitu kan. Jadi bahkan sampai bikin tadi gitu ya, nggak sholat nggak konsen, belajar apalagi. Bahkan ketika saya itu nonton film apa gitu kan, sampai akhirnya tuh guru ngejelasin masuk kuping kanan keluar kuping kiri, dan itu kayak nyawa tuh nggak di sekolah gitu, gitu kan. Terus tuh nggak di sekolah, kayak aduh lama banget sih nih guru ngejelasin gitu kan. Itu pulang ya udah nonton lagi. sampai kayak gitu kan. Itu jadi nggak tahu ya, memang kalau nonton drama Korea sekali tuh, kalau saya saranin jangan nonton drama Korea sekali, karena sekali nonton bisa Tagihannya. ketagihan. Ya, ketagihannya tuh luar biasa kayak gitu kan. Jadi negatifnya banyak banget, lalai. Kemudian apa-apa yang akhirnya sorry ya, di drama Korea itu kan ada kissing gitu kan. Artinya ya kisah ciuman lah gitu ya. Oh iya. Itu jelas gitu kan, haram kita lihat gitu. Yang akhirnya kan itu memunculkan Kengorizatun Now, atau rasa pengen ngelakuin gitu kan. Tapi mungkin belum ada. Akhirnya kayak ngebayang-bayangin aja gitu kan, makanya enak ya gitu kan, segala macam gitu. Jadi kayak akhirnya selain kissing, setelah debut Korea itu sampai di Amerika, itu jauh lebih Ngeri lagi. adegannya tuh lebih bukan hanya sekedar kissing gitu kan, lebih daripada itu kayak gitu. Gitu. Jadi dampak negatifnya banyak banget gitu kan. Ya memang dari tontonannya akhirnya kita nontonnya haram-haram gitu ya, ada kissing dan lain sebagainya. Itu bikin kalau dulu dosen saya bilang tuh dopamin. Apakah di otak kita tuh kalau nonton yang kayak gitu, dopamin ya. Itu tuh akhirnya berkembang gitu kan, ya akhirnya kita ada addicted gitu kan, kecanduan yang memang luar biasa. Dan saya pernah ada di posisi yang sangat sulit untuk melepaskan itu gitu kan, kayak gitu. Jadi negatifnya jauh lebih banyak dibandingkan positifnya gitu kan. Kayak gitu Kang. Berarti kalau kita semisal sudah melihat dan kecanduan, ngeri juga ya sampai bisa maraton seperti itu. Ternyata nggak lari aja yang maraton, nonton film juga maraton. Dan ternyata fakta ya. Dan sekarang kita ketemu faktanya langsung dari orang. Dan sekarang kita ketemu faktanya langsung. Ya, kalau semisal dari Mr. Good dari Ustadz Bagus nih, bagaimana sih kok menurut jenengan drakor itu bisa sebesar itu pengaruhnya gitu, dan apakah itu juga murni karena prestasinya dan kualitasnya, atau bagaimana menurut jenengan? Ya, baik. Jadi kalau tadi Miss Wada udah ngungkap ya betapa Korea itu kan memang benar-benar luar biasa karena banyak nilai yang luar biasa juga tadi ya. Apa itu tadi dibilang? Mulai dari milih pemainnya nggak main-main, skenarionya nggak main-main gitu kan. Jadi itu menunjukkan memang mereka itu benar-benar sesuatu yang sangat terorganisir. Sesuatu yang sangat benar-benar diatur sekali gitu loh. Kan? Jadi poinnya di situ tuh gitu kan. Poinnya kalau kemudian kita bilang kenapa sih Korea itu kok bisa gede? Karena memang mereka terorganisir. That's the point gitu kan. Poinnya adalah bahwa karena mereka sangat-sangat terorganisir. Dipersiapkan secara matang.
Apapun itu visi misinya, tapi yang jelas mereka dipersiapkan secara matang. Dan itu yang kemudian akhirnya membawa pengaruh kepada orang-orang yang nggak siap-siap, gitu kan. Sesuatu yang dipersiapkan akan bisa mempengaruhi orang yang nggak punya persiapan. Nah, siapa yang nggak punya persiapan? Kaum muslimin. Nah, jadi ada dua sudut di sini. Yang pertama adalah Korea itu bisa besar karena memang persiapannya matang, dan karena yang kedua kaum musliminnya nggak ada persiapan untuk menghadapi itu. Nah, jadi ada dua kutub itu yang harus kita sorot ya. Jadi jangan sampai fokus kita hanya kepada satu kutub bahwa Korea itu gede karena gini. Akhirnya kita memuja Korea gitu. Tapi kalau kita fokus ke dua kutub, nanti kita akan bisa mendudukan dengan tepat, kan, bahwa kita itu berada di mana nanti. Nah, karena faktanya adalah tadi juga sempat disinggung oleh Miss Wada ya, oleh Mbak Wada itu bahwa memang saat ini tadi beliau kan mengatakan sebelum kenal sama Rasulullah, coba bayangin beliau muslimah sejak kecil gitu. Tapi kemudian beliau bisa-bisanya muja Korea dulu gitu, baru kemudian kenal Rasulullah. Nah ini kan ini baru dari satu contoh loh ya. Kalau kemudian kita mungkin browsing lagi, mungkin contoh yang seperti ini ribuan gitu ya, bahwa banyak pemudi-pemudi kita itu yang krisis identitas. Kan mereka nggak kenal dengan Islamnya, nggak kenal dengan Rasulnya, nggak kenal dengan para nabinya, nggak kenal dengan para ulamanya gitu. Sehingga ketika kemudian mereka dihadapkan dengan tokoh-tokoh yang itu mungkin terlihat gue banget gitu kan, akhirnya mereka terbawa ke situ. Karena memang saat ini kan banyak pemuda-pemuda kita tuh krisis identitas, krisis panutan ya. Kayaknya banyak dari mereka yang bahkan mungkin mohon maaf dari broken home misalnya, keluarga yang rusak, bapaknya nggak bisa jadi panutan, akhirnya mereka kan butuh panutan mau nggak mau ya. Karena setiap orang itu punya satu naluri untuk bisa memuja seseorang ya. Mulai dari memuja yang maha kuasa ya kan, yang punya kekuatan lebih yaitu Tuhan, dan yang berikutnya adalah memuja orang yang lebih dibandingkan dia untuk jadi panutan dia. Nah itu kalau nggak diarahkan dengan benar bahaya. Yang dia puja salah nanti. Dan sekarang masalahnya banyak pemuda-pemuda kita nggak punya panutan yang jelas. Mereka nggak pernah ngaji misalnya, jarang kenal-kenal kajian Islam dan macam-macam ya yang seputar itu. Sehingga kemudian mereka mencari panutan yang lain. Dan karena yang lagi rame wave-nya itu adalah Korea, maka mereka terbawa ke situ. Mereka terbawa ke arah tersebut. Nah, dan kemudian juga kita pahami bahwa ketidaksiapan kaum muslimin ini nggak cuma masalah krisis identitas, ya, nggak cuma masalah karena mereka nggak kenal Rasulnya, nggak kenal para ulama dan para nabi, gitu ya. Yang padahal kalau mereka kenal tuh mereka akan bisa mengatakan bahwa ini lebih gue banget, gitu. Ini lebih gue banget dan lebih menenangkan buat gue, gitu kan. Harusnya seperti itu, kenyataannya kan tidak, ya karena mereka mungkin jarang mengenal itu, belum ya. Dan semoga nanti semakin banyak pemuda-pemuda kita yang mulai terpikir ke sana. Kita doakan terus lah, dan kita jangan sampai bosan untuk menyampaikan ini. Terus yang berikutnya adalah juga mereka banyak yang akhirnya tidak paham dengan agamanya, nggak paham sama syariatnya. Mereka nggak punya standar baik dan buruk. Ya, standar baik dan buruk yang benar itu seperti apa sih? Bahwa standar baik dan buruk, standar berprestasi kalau dalam Islam itu seperti apa? Itu kan mereka nggak ada gitu. Sehingga ketika mereka melihat perjuangannya orang-orang Korea seperti itu yang diceritakan sampai nangis-nangis gitu ya, untuk bisa dapat pengakuan dari para fansnya dan banyak lagi lah gitu ya, yang itu juga boleh dibilang kita apresiasi itu, karena itu juga bagian hal yang luar biasa gitu kan. Tetapi ketika kita berbicara tentang prestasi yang sesungguhnya, seorang muslim harusnya paham prestasi yang sebenarnya adalah ketika dia bisa meniru para sahabat, ini Rasulullah gitu kan ya, bisa dekat dengan Allah. Nah, itu prestasi yang sebenarnya. Setinggi apapun karir kita, kalau kita nggak dekat sama Allah, semua karir kita sia-sia. Ya, karena semuanya akan kita tinggalkan di dunia. Kan? Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah. Jadi jangan sampai kita juga hanya berpikiran prestasi itu ketika seperti yang telah diperjuangkan oleh orang-orang Korea. Ya, orang-orang Korea itu bukan gue banget, gitu. Harusnya seperti itu mikirnya. Dan kemudian yang berikutnya adalah kenapa Korea bisa besar ya? Nah, jadi karena juga adanya yang mana tadi ketika ngomongin terorganisir itu nggak cuma terorganisir di sononya gitu.
para fans-fans ini juga entah gimana ceritanya, itu juga membuat sebuah organisasi-organisasi, kan, perkumpulan-perkumpulan yang itu semakin menyulut orang-orang yang mungkin tadinya nggak tahu jadi tahu, ya, dan akhirnya tertarik, ya. Sehingga yang muncul di dalam para pemuja Korea itu sebenarnya bukan sekedar gorizatun now. Jadi kalau dalam diri manusia itu kan ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama ada yang namanya kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu kan namanya hajatul udhawiyah. Seperti kebutuhan untuk makan, tidur, ya, minum, istirahat, yang kalau nggak kita penuhi, mati kita. Atau sakit minimal. Kemudian yang kedua ada gharizah atau naluri. Ya, dalam diri kita itu ada naluri. Naluri untuk menuhankan atau mendewakan sesuatu. Ada naluri untuk mengakui dirinya, eksistensi dirinya. Pengen dikenal gue banget. Ini gue nih gitu ya. Ada naluri untuk melestarikan keturunan. Seperti kita tertarik dengan lawan jenis, ya kan. Itu namanya dalam melestarikan keturunan. Yang itu kalau nggak dipenuhi, ya kalau itu nggak dipenuhi maka kita nanti akan gelisah. Ya, bisa jadi stres gila, ya. Nah, yang saya lihat para pemuja Korea itu yang terjadi bukan sekadar satu naluri yang menyerang mereka. Bukan sekedar satu naluri, yaitu naluri melestarikan keturunan, bukan itu, ya. Tapi boleh dibilang itu kompleks, 3 naluri ini nyerang sekaligus. Ya. Pertama adalah naluri menuhankan tadi, ya, karena mereka krisis identitas, nggak kenal Allah, ya, akhirnya mereka menuhan, ya, dalam tanda kutip menuhankan maksudnya memuja, mengidolakan, ya. Ya, itu mereka mencari idola dan mereka melihat Korea seperti idola yang cocok buat mereka. Itu yang pertama. Kedua adalah naluri melestarikan keturunan. Namanya cewek, ya, namanya cewek itu pasti pengen dapat suami yang ganteng gitu kan, ya. Nggak mungkin dong cewek pengen cari suami yang wajahnya pas-pasan atau di bawah standar gitu kan. Dan dia mikir anak gue gimana gitu kan. Memperbaiki Pasti kan keturunan. lumayan lah tuh dia gitu. Memperbaiki keturunan gitu kan slogannya. Jadi akhirnya mereka tertarik tuh, mereka kesem-sem tuh pengen cari cowok yang seperti itu, yang bisa memperbaiki keturunan mereka, kan. Kemudian akhirnya terbawalah mereka pada Korea karena Korea mukanya mirip-mirip semua gitu ya. Ya, saya nggak tega mau ngomong bahasa yang lebih jauh gitu ya. Khawatir nanti saya diserang malah. Saya cukup mengatakan bahwa wajahnya mirip-mirip gitu kan, dan ganteng-ganteng. Emang ganteng gitu kan. Meskipun memang kalau saya sebagai laki-laki ya, terus terang saya kadang-kadang mikir juga sih. Buat saya kalau saya mau jujur, buat saya gantengnya juga ya gitu-gitu aja sih. Iya. Saya- Boring ya, membosankan. Ya boring gitu. Karena gantengnya lebih ke cewek gitu loh. Mohon maaf gitu Iya, kalau betul. dalam pandangan saya pribadi ini subjektif banget ya. Saya ngelihatnya kok gantengnya kok lebih ke cewek ya. Padahal kalau saya sebagai cowok saya pasti kalau kemudian posisikan diri sebagai cewek, saya akan nyari cowok yang maskulin gitu. Cowok yang emang dia gagah gitu kayak Ali bin Abi Thalib itu kan diceritakan kan, bahkan sampai di riwayat itu dikatakan la fata illa Ali, ya. Tidak ada pemuda itu kecuali Ali. Jadi yang layak disebut pemuda yang keren, ganteng, maskulin, gagah itu Ali tuh di zamannya. Pemuda banget tuh dia. Nah, harusnya kan seperti itu ya. Nah, yang kedua gorizatul now, nyerang. Yang ketiga adalah gorizatul baqa, ya, atau naluri untuk eksis. Kenapa saya bilang itu juga nyerang? Karena banyak sekarang itu sebenarnya orang-orang atau pemudi-pemudi kita yang awalnya mungkin nggak terlalu care sama Korea sebenarnya. Tapi karena komunitas dia, teman-teman sekitar dia itu ngomongin Korea terus ya, hanya kan dia jadi takut gitu ya. Ntar kalau saya nggak nyambung, ntar saya dibilangin nggak eksis, saya nggak up to date, nggak gaul gitu. Jadi udah salah juga mendefinisikan gaul gitu kan. Gaul kan harusnya kan ya yang dia ngerti bahwa dia nanti bakal ke surga tuh, itu yang up to date. Nah, akhirnya kan dia mau nggak mau ya mengonsumsi itu. Dan ingat Korea itu nggak cuma Korea sebenarnya, tapi sinetron apapun, ya, hampir semua sinetron, bahkan Indonesia yang digarap dengan ala kadarnya itu kalau kemudian kita tuh nonton, cobalah tonton 1, 2, 3 episode aja. Sekarang yang lagi rame kalau nggak salah sinetron Ikatan Cinta ya. Aduh, Coba deh itu menyebalkan. Coba deh nonton 2, 3 episode aja lah. Meskipun Anda itu mungkin awalnya nggak suka, Anda protes, coba deh nonton gitu. Bisa jadi Anda bakal ikutan mak-mak aja. Kenapa saya berani bilang gitu? Saya dulu masa kecil saya waktu SD saya pernah tuh kecanduan sinetron ya.
gara-gara bude saya tiap hari nonton satu sinetron gitu kan, saya ikutan tuh nongkrong doang gitu. Pertama nonton doang tuh, nggak ngerti ini apaan gitu. Lama-lama besoknya pengen tahu lagi, sampai akhir tahu-tahu khatam ya. Nah, jadi dan artinya kalau kemudian di Korea sampai seperti itu, saya pikir ya yang film yang abal-abal aja, yang garapnya nggak serius aja gitu ya. Kejar tayang aja bisa jadi banyak orang tergila-gila, kok apalagi yang digarap secara serius ya lebih lagi gitu ya. Dan kemudian terakhir adalah ingat bahwa ketika kemudian kita nonton hal-hal seperti Korea tadi, di mana situ tadi dibilang oleh Mbak Wada ada adegan kissing ya. Bahkan kalau nggak salah kabar-kabarnya sekarang juga sudah mulai ada konten-konten LGBT juga masuk gitu. Iya. Saya kurang paham juga, cuma kabarnya seperti itu. Ingat sabda Rasulullah kan bahwa al-imanu yazdad wa yangkus ya. Yazdad bi ta'ah wa yangkusu bil ma'asi. Yang namanya iman kita itu bisa naik ya. Iman kita tuh naik dan turun. Iman kita tuh bisa naik karena ketaatan kita pada Allah dan bisa turun karena kemaksiatan. Seorang ulama besar yaitu Imam Syafi'i itu pernah hilang ingatannya, satu kitab yang beliau hafal itu hilang semuanya hanya gara-gara satu kemaksiatan yang itu nggak sengaja. Ngelihat betisnya seorang akhwat yang tersingkap. Ada akhwat lewat, betisnya tersingkap dikit, beliau fokus ke situ nggak sadar. Ketika harus hafal di depannya gurunya yaitu Syekh Waki ya. Kan ternyata beliau langsung hilang itu, ngeblank. Satu kitab yang baru beliau hafal hilang semua. Satu kitab, bayangkan ya. Itu kalau ulama-ulama ngapalinnya satu kitab, kalau kita kan satu ayat aja udah stres ya. Itu satu kitab itu. Gara-gara satu kemaksiatan yang nggak disengaja. Ingat, nggak disengaja. Betis lagi, dan itu gara-gara kena angin tersingkap. Bukan beliau yang nyingkap. Apalagi ketika kemudian kita sekarang nonton Korea menyengaja pingin menikmati gantengnya si Jimin misalnya. Gantengnya si Jongkok, beneran Jongkok si Jongkok. Apalah gitu ya namanya. Memang niatannya dari awal udah pingin menikmati itu. Ini kan udah menyalahi syariat Ghodul Basor ya, menjaga pandangan. Iya. Nah, terus kemudian kita juga pingin menikmati adegan ciumannya si ini sambil berandai-andai, coba saya yang dicium gitu kan. Itu kira-kira kalau seandainya kita jadi Imam Syafi'i, berapa kitab yang kira-kira hilang dari kepala kita gitu kan ya. Nggak ada kitab yang di Kalau kita nggak punya hafalan, hilang semua sudah itu. Nah. Kan? Jadi akhirnya apa ya itu yang membuat kemudian akhirnya tadi Mbak Wada cerita gitu ya, ketika sholat pun juga masih untung beliau ingat sholat gitu. Lihat teman-teman kita yang dia sholat aja mungkin masih bolong-bolong gitu kan, sholatnya seminggu sekali Jumatan doang misalnya, itu apa nggak tambah hilang sholatnya gitu kan. Nah, jadi kalau kemudian ditanya kenapa sih Korea bisa besar ya kita harus melihat dari dua kutub tadi. Kutub pertama adalah bahwa memang karena Korea itu udah mempersiapkan banget. Kutub kedua adalah karena kaum muslimin nggak siap. Sehingga mereka berjasa akhirnya untuk ikut membesarkan Korea ini tanpa mereka sadar nggak sadar itu ya, akan membesarkan itu. Dan kemudian kalau kemudian kaitannya dengan terus gimana dong, nonton boleh nggak nih Korea? Ya nanti kita bahas lah ya detailnya gimana kalau mereka dengan itu butuh detailin lagi gitu. Cuma gini, ada satu poin yang saya ingin sampaikan di kesempatan ini bahwa kan kadang-kadang ada yang berpikir bahwa Korea kan ada hikmahnya juga. Iya, banyak kok hikmahnya insya Allah gitu ya. Mungkin kalau mau detailin lagi mungkin bisa jadi kita akan menemukan. Cuma gini, ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu pernah marah kepada Umar bin Khattab. Kenapa? Gara-garanya Umar bin Khattab suatu hari membaca atau membawa kitab Taurat. Ya, kitab Taurat itu kan kitab yang juga diturunkan oleh Allah gitu ya. Tapi sebelum Al-Quran diturunkan. Dan Umar itu berpikir ini kayaknya bagus nih kalau kita juga baca untuk bisa mengadopsi hikmah-hikmahnya. Kan pasti ada hikmah-hikmahnya karena ini kitab juga dari Allah gitu. Apa kata Rasul? Rasul ternyata marah sekali ketika itu. Kata Rasul, seandainya saudaraku Musa itu ada saat ini, maka dia akan meninggalkan kitab dan akan mengikutiku gitu kan. Dia akan mengikutiku. Nggak akan baca kitab itu lagi gitu. Itu padahal kitab Taurat. Nah, saya nggak bisa ngebayangin kalau seandainya Umar bin Khattab ngajakin nonton Korea gitu ya. Kita bisa ambil hikmahnya nih misalnya, tapi nggak mungkin kan Umar bin Khattab seperti itu ya. Zaman itu belum ada Korea gitu. Cuma gimana kalau kemudian ada umatnya Rasulullah ya, kemudian ngajakin ya Rasul, ini kayaknya bisa diambil hikmahnya nonton Korea. Nah, saya nggak bisa ngebayangin kira-kira Rasulullah seperti apa. Nah, itu aja poinnya. Baik, saya kembalikan ke host. Silakan. Masya Allah. Dan ini tadi saya juga ketika beliau mengayangkan tentang tingkat kegantengannya sama tadi, saya membayangkan kalau semisal
gimana kalau artis Korea itu berjenggot gitu ya. Itu masih ganteng atau enggak ya? Tapi kok ya Celananya Allah. nggak cingkrang aja bang. Celana Iya, cingkrang gitu. udah berjenggot, cingkrang gitu kan Mas. Dan gondrong. Tapi kebanyakan gondrong ya artis Korea itu. Ya, Ya, kurang itu itu aja. permainan rambut sering kalau orang-orang Korea. Ya, berarti tinggal jenggotnya aja yang PR. Itu bang, permainan rambut bang ya. Nggak permainan yang lain. Ya Permainan Allah. rambut tuh gini-gini nih permainan Ya rambut. maksudnya itu bikin karismatiknya tuh di situ. Kalau Oh. bagi kita ya, maksudnya kalau yang awat-awat ngelihatnya gitu kalau pada saat itu gitu. Oh, Itu berarti tips ini untuk Ivan nih. Nggak ganteng nggak masalah kok permainan rambut. Rambut ya. Ya, alhamdulillah Sama tadi tadi dapat poin Rambutnya penting dari Ustadz Bagus tadi tentang bagaimana kalau misal kita tadi kalau saya garis bawahi itu tentang mewarnai atau mau diwarnai gitu kan. Kalau kita semisal ikut seperti tadi lah ketika kita ada nih K-pop yang sedang marak nih, sedang booming nih. Tapi kita sebagai umat muslim belum ada pedomannya gitu kan. Ya, pastinya kita akan terwarnai dengan hal itu. Padahal hakikatnya kita harus bisa untuk mewarnai. Makanya semangat nih buat teman-teman semua yang ada di sini mungkin di Zoom ini. Untuk kita juga jangan hanya mau jadi penonton gitu kan. Kita juga aktif di media sosial untuk berdakwah juga gitu. Ya, nanti sedikit ceritalah tentang beberapa hal yang bisa nanti ikut kelas-kelas lagi ya kan. Kampung King ini juga Kampung Rizky Haji juga insya Allah akan menyediakan hal itu gitu. Karena teman-teman King ini juga alhamdulillah udah, karena beberapa pekan yang lalu kita sempat istirahat dulu untuk memperkaya nih SDM King ini. Jadi ada yang belajar TikTok, ada yang belajar tentang media editing yang standar itu udah kita pelajarin semua. Insya Allah nanti kita ada kelas-kelasnya itu gitu kan. Jadi kemarin sempat cerita sedikit, kita juga ada kelas TikTokers gitu, yang mungkin teman-teman di sini ada yang tahu. Dan penggalangnya itu ada Mas Aap El Karimi kalau teman-teman tahu itu. Beliau aktif banget di TikTok. Beliau sekarang ada 170 ribuan pengikutnya di TikTok dan beliau selalu menyuarakan tentang Islam itu. Dan kemarin juga Mas Sifrun, yang Mas Sifrun Jungaji itu juga ikut masuk ke TikTok. Jadi kita ada hashtag tersendiri nih ketika ada teman-teman dari TikTokers itu hashtag penyeru kebaikan. Dan alhamdulillah sekarang udah ada 10 juta yang menonton. Jadi itu jarang sekali kita dapatkan ketika kalau mungkin kita mau khotbah gitu kan. Apa mungkin 10 juta gitu yang menonton itu. Di stadion yang terbesar di Jakarta belum tentu ada 10 juta kan gitu. Jadi peluang buat teman-teman menyuarakan kebaikan nih. Ada fasilitas yang seperti dikatakan Ustadz Good tadi, Ustadz Bagus tadi tentang kita ini sekarang lagi marah apa, dan kita harus juga bisa jangan sampai nih ketika kita ada marak TikTok terus yang merajai TikTok itu kemaksiatan, masa kita hanya melihat aja dan gimana ya, kita harus itu ikut juga gitu kan, ikut mengambil peran agar pendapat kita tentang pendapat Islam ini bisa merajai di situ lah. Itu PR kita. Makanya kemarin judul besarnya itu melahirkan 1000 TikTokers penyeru kebaikan. Jadi buat teman-teman nanti, ayolah semangat kita buat konten-konten yang bermanfaat gitu. Jangan Mas gimana kalau saya malu di kamera, Mas gimana kalau misal saya nggak kepengen wajah. Banyak kok. Kemarin tuh ada teman-teman yang daftar juga seperti itu. Gimana dan akhirnya jawab, dakwah itu bukan hanya kita berspeak up lewat di depan kamera aja, ternyata bisa di belakang layar gitu, backsound dan lain sebagainya dengan ciri khas yang ada di pribadi saya. Kita bahaslah nanti lebih dalamnya di kelas-kelas selanjutnya. Semoga Allah mengizinkan lah nanti kita membuat kelas-kelas seperti itu. Kita lanjut lagi di materi Korea yang semakin malam semakin masuk nih ke dalam intinya gitu. Tentang kembali lagi lah Ustadz Bagus tentang judulnya tadi tentang surga pemuja Korea nih. Nah, yang dimaksud surga ini beneran surga atau gimana nih? Ambigu banget nih. Monggo tafadhol. Oke, jadi singkat bahwa surga di sini tentu ya surga beneran ya, surga yang Allah ridhoi, surga yang Allah janjikan untuk kita. Dan bahwa bisa kok orang-orang yang dia suka Korea itu sampai ke sana. Gimana caranya? Ya dia harus kemudian mempelajari tentang Korea itu untuk kemudian diambil nih poin-poin untuk bisa disampaikan kepada kaum muslimin.
Kan. Cuma memang ya harus ngaji gitu. Solusinya kan harus ngaji, bukan kemudian sibuk nonton Korea terus masuk-masuk surga gitu kan. Nggak seperti itu konsepnya kan. Jadi kan rumusnya adalah kalau kemudian pemuja Korea itu pengen masuk surga, ya maka dia harus ngaji, pahami Islam dengan benar tuh. Kemudian ketika nonton Korea dia harus siap untuk berperang dengan fikroh-fikroh di dalam Korea itu. Apa yang bisa diambil, apa yang tidak. Sehingga kemudian dia bisa menjadi penyeru kebaikan ya. Jadi hashtag penyeru kebaikan tadi ya. Jadi harus bisa menyerukan kebaikan pada saudara-saudaranya supaya kamu kalau nonton Korea tuh kayak gini, paham ini poin-poinnya. Karena kadang-kadang banyak orang nonton Korea atau nonton film apapun, saya nggak ingin batasannya di Korea ya. Tapi hanya fokus kemudian kepada mungkin asiknya ceritanya, tokoh gantengnya, tokoh cantiknya, gitu kan. Romansanya biasanya. Romansanya, apalagi kalau buat para jomblo-jomblo gitu ya, yang mungkin merindukan adanya sosok di sampingnya. Nah, nonton kayak gitu lebih menghayati lagi tuh. Apa gue seperti itu gitu kan. Lebih menghalaunya ya, Sedih menghalunya banget, lebih gitu. dalam. Menghalunya lebih tinggi lagi Lebih gitu kan. Ya dapat Allah, banget. kapan saya dipertahanin sama cowok seganteng itu gitu kan. Nah, padahal ketika kita ngomongin tentang kenikmatan dunia itu ya, ketenangan itu bukan sekedar masalah cowok, bukan sekedar masalah cewek, ada banyak hal lain gitu loh. Kan kita kadang-kadang sampai lupa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kita masih diberi sehat, banyak orang kena COVID meninggal, kita enggak, alhamdulillah gitu. Kita lupa gitu. Kita jadi tiap hari mengeluh gitu ya, kapan gue dapat cowok seganteng itu yang rambutnya kayak gitu gitu ya. Yang keren gitu kan, yang wajahnya putih dan seterusnya. Sibuknya adalah mengkufuri nikmat Allah kadang-kadang. Karena nggak syukur akhirnya gitu loh. Padahal banyak hal yang perlu disyukuri. Nah, jadi harusnya adalah saudara-saudara kita ini ya, kita semua ya. Jadi ketika mau terjun ke film apapun, saya nggak ingin ngomongin tentang Korea saja sekali lagi, karena saya juga misalnya kalau saya suka nonton nonton film-film superhero. Wah, saya sering kali ceritakan ke teman-teman di komunitas ngaji itu, saya setiap kali nonton film Batman misalnya, saya selalu mikir, ini nih efek kalau syariat Islam nggak diterapkan gitu kan. Superhero-nya kurang kerjaan banget gitu. Coba lihat tuh Batman tuh. Capek banget deh hidupnya gitu kan. Jadi tiap hari hanya ngurusin musuh-musuhnya si Joker dan seterusnya. Nggak habis-habis itu ngurusin si Joker itu. Joker dimasukin penjara, keluar lagi. Masukin penjara, keluar lagi. Terus nggak ada habisnya tuh, nggak ada endingnya gitu ya. Coba kalau kemudian syariat Islam diterapkan. Orang kalau dia sudah ngebunuh banyak orang, dia harus diedam, dibunuh juga oleh negara gitu kan. Maka Batman kan malam enak bisa tahajud gitu kan, khusyuk tahajud santai gitu, nggak usah mikirin seperti itu. Itu kan efek karena negara nggak menerapkan syarat Islam. Karena muncul tuh musuh-musuh yang tiap hari bukannya berkurang nambah ya, ada Joker lah, ada Mr. Freeze lah, macam-macam lah gitu kan, Spider-Man dan sebagainya, sama aja gitu kan. Nah, jadi kan dari nonton itu kita akhirnya bisa nerangin tuh, ini nih problemnya ya. Saya kadang-kadang setiap kali nonton superhero saya mesti akan ambil tuh poin-poinnya apa. Saya nonton film apa lagi, nonton Avatar, saya bisa Avatar yang biru ya, bukan Avatar yang botak. Avatar yang biru misalnya. Nah, kita bisa memahami, oh ternyata kayak gini nih konsepnya orang-orang kapitalis ya, ketika pingin mengeruk kekayaan sebuah negara ya. Ketika dia masuk ke sebuah planet tuh, planet apa, Pandora atau apa namanya itu. Oh, dia ngeruk segala kekayaannya, bahkan mau membunuh seluruh orang-orang yang tinggal di sana, penduduknya. Oh, jadi kayak gini nih konsepnya kapitalis itu dari dulu kayak gini. Makanya dulu ada Gold Gospel Glory ketika orang-orang VOC itu datang ke Indonesia, konsepnya sama dengan. Nah, jadi kita nonton tuh sambil ngambil tuh poin-poinnya. Kenapa saya bisa seperti itu? Karena ngaji gitu kan. Kalau saya ngaji, nonton kayak gitu, wah keren ya, asik ya, biru gitu, jagoannya gitu. Wah asik nih animasinya, wah CGI-nya bagus nih, muternya di situ doang. Kenapa nggak ngaji? Tapi kalau ngaji kita paham tuh poinnya di mana, poinnya di. Jadi harusnya kan pahami itu kajian Islam, siap-siap perang Sakofa, kemudian dakwahkan. Nah, kalau kita sudah dakwahkan apa kemudian apa pahalanya? Jannah kan gitu kan? Pahalanya apa? Janji Allah apa? Surga buat para pengemban dakwah ya. Dalam surat Al-Qalam itu ada disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu disebutkan bahwa beliau ini tidak akan terputus pahalanya. Pahalanya itu nggak akan ada habisnya, dikatakan dalam surat Al-Qalam kalau tidak salah, surat di ayat ketiga itu ya. Nah, ada sebuah penjelasan dulu yang saya dapatkan bahwa kenapa Rasulullah dikatakan pahalanya nggak terputus, bukan karena sholatnya beliau, bukan karena zakatnya beliau, tapi karena dakwahnya beliau. Jadi kalau antum nonton Korea, ya pelajari itu Islam, antum nonton Korea, kemudian pahamkan saudara-saudara Anda ya tentang bagaimana sih mendudukan Korea ini. Sehingga kemudian Anda bisa berdakwah dengan itu. Kan? Sehingga jannahnya Allah itu dekat dengan Anda. Tapi syaratnya tadi, ngaji.
Ngaji apa? Ngaji Islam ya, bukan sekedar ngaji Quran, ngaji Islam ya. Ngaji Islam secara kafah. Ngaji dalam artian bukan sekedar baca Quran tapi nggak ngerti artinya gitu ya, tapi ngaji Islam secara kafah. Butuh yang namanya kalau dalam bahasa kita mungkin kita biasa sebut dengan talaki atau halqah ya. Ada kajian-kajian yang harus kita ikuti. Ya, kira-kira seperti itu. Masya Allah. Jadi Ini tadi surga beneran ya. surga benerannya seperti itu ya. Jadi kita harus apa ya? Pondasi kita harus kuat dulu nih. Yaitu dengan apa dengan cara apa? Ya ngaji. Makanya jangan apa namanya hanya sibuk menonton aja, ya hanya menikmati apa ya visualnya saja ya, menikmati ininya tapi apa namanya nggak ada pondasinya ketika nggak ada ngaji tadi gitu. Ya menurut saya juga eman gitu kan, itu juga bisa buat ladang dakwah kita loh gitu. Dan ya mantap, luar biasa sekali apa yang dimaksud dengan surga di cerita tadi udah dikupas sama Mr. Good nih. Kembali lagi ke Mbak Wadah nih. Saya tadi menyinggung sedikit nih di awal tentang titik baliknya jenengan nih dari yang dulunya penggemar Korea, sekarang ini sudah mungkin berkurang atau malah nggak sama sekali. Lah itu titik baliknya itu seperti apa? Pastinya susah banget nih gitu kan meninggalkan hal itulah. Bisa sharingkan ke kita nih pengalaman jenengan sendiri itu seperti apa? Monggo. Iya, iya bener banget kalau dibilang sama Furqan gitu ya. Susah banget dan banget karena itu melepaskan apa ya, kayak separuh jiwa gitu, kayak aduh gimana nih gitu kan. Kita sampai apa namanya ketika mau ngelepasin gitu ya, mungkin drama Koreanya atau misalkan K-popsnya itu sampai berhari-hari tuh nangis gitu. Artinya nangisnya tuh gini, kenapa sih emang Islam tuh ribet banget ya, kan kita sekedar nonton doang ya. Bete gitu dengan film-film Indonesia, kemudian kita dihadirkan dengan film-film yang keren gitu kan, genre-nya lebih enak lah gitu kan. Itu ada pertentangan kayak gitu. Sampai akhirnya kayak nangisnya 3 hari ada gitu ya, buat akhirnya tuh kayak beneran gak sih ini, aduh kalau nggak bisa nonton lagi gimana ya. Ada perasaan di situ kayak bisa nggak ya ngelepasin, bisa nggak ya. Tapi akhirnya di situ karena apa namanya dikuatin juga gitu ya sama apa, waktu itu udah sempet ngaji gitu kan, cuman ngajinya masih kayak apa ya gitu deh, masih nggak bener gitu ya ngajinya tuh gitu kan. Jadi masih sering gitu kan, masih sering nonton Korea kayak gitu. Nah tapi dari situ banyak pertentangan gitu kan ya, akhirnya wah ini ngaji nggak ya, kalau ngaji isinya begini doang mah ribet banget nih kayak gitu. Itu kepikiran kayak gitu, ninggalin aja deh nggak usah ngaji karena banyak banget larangan-larangannya gitu kan. Itu begitu gitu kan. Tapi sampai pada akhirnya gitu ya, nggak namanya kebenaran gitu ya, nggak bisa ditolak juga gitu kan. Akhirnya kakak tuh yang udah ngaji duluan gitu ya, kakak perempuan udah ngaji duluan, akhirnya ngasih tahu karena banyak banget poster di kamar yang itu dikasih tahu lah dikit demi dikit gitu ya, kalau katanya malaikat itu nggak bakal masuk ke rumah kalau misalkan ada orang kafir. Tapi kan setiap pulang tuh dicium ya, setiap pulang sekolah dicium gitu kan. Pokoknya kayak alhamdulillah dia hari ini udah pulang kayak gitu, dia bisa kayak nonton lagi, menikmati lagi gitu. Berat untuk akhirnya ngelepasin hal itu, poster dilepas dari dinding gitu kan, pin gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah demi sedikit diingetin sama kakak gitu kan, akhirnya keputusannya untuk lepas poster, lepas pin semua, dikasih lah gitu ya, dikasih ke apa namanya, ke teman-teman gitu. Jadi posternya itu ini bodoh kali ya, harusnya bukan dikasih ke teman ya, harusnya dibakar aja. Dikasih ke teman, ya udah teman-teman makin rame lah, udah gue bagi yang ini ya, gue yang ini dah, pilih yang ini ya dah, ya udah ya sok aja ambil aja gitu. Itu salah sih waktu itu ya, harus nggak kepikiran, kasih aja ke teman-teman gitu, nggak dibakar gitu. Kemudian mulai nge-take down semua YouTube ya kan, kemudian tontonan-tontonan yang lainnya kayak gitu. Ya akhirnya Bismillah gitu kan. Ditambah lagi karena diajak ngaji, mikirnya kayak ya kan selama ini udah ngaji,
Padahal ngaji di kampung tuh ngaji Quran ya, bukan ngaji yang kayak tadi Mister Good tuh bilang yang ngaji Islam kafah gitu kan. Nah akhirnya diajak tuh ngaji Islam gitu kan tentang remaja dan lain sebagainya. Dikasih tahu tuh memang lagi boomingnya tuh Korea pada saat itu juga, kayak dikasih tahu gimana akhirnya fakta-fakta Korea itu bagian daripada penjajahan pemikiran gitu ya. Disingkatnya tuh FC juga gitu, 4F, fun, food, fashion, film gitu kan, yang akhirnya kita dijajah dari sisi filmnya, dari sisi makanan Koreanya juga gitu kan. Kemudian fashionnya yang agak swag gitu ya kalau Korea, tapi agak manly dan keren juga gitu kan gaya-gayanya gitu. Nah itu akhirnya di situ dikasih tahu, makin lama alhamdulillah ngaji terus gitu kan, intensif gitu. Alhamdulillah dari situ mikir bahwa oh ini udah nggak bener nih gitu kan, karena udah kecanduan gitu ya, luar biasa. Alhamdulillah dari situ, dari ngaji, circle-nya teman-teman banyak gitu ya, remaja-remaja yang kita tuh satu sama lain support gitu kan, ngasih tahu kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah sampai sekarang udah enggak, bukan berkurang malah enggak ya, udah enggak terlalu kayak tadi pandangannya Mister Good kayak tampannya tuh tampan apa ya, kayak bencong gitu ya, sorry. Aduh. Tampannya tuh tampan kayak bencong Tadi gitu kan. tadi Mister Gus udah menjaga kata-kata itu. Ntar keluar juga gitu ya. Oh iya, ngejaga itu ya. Ya jadi akhirnya kepikirannya udah terkait film-film gitu kan. Kemudian dengan orang-orang ya, laki-laki yang kayak gitu udah nggak lagi gitu. Dulu pernah punya standar kayak wah pengen dapet nih cowok-cowok yang kayak gini-gini, tapi semakin ngaji semakin lama gitu kan, halqoh dan lain sebagainya, udah kegambar pandangan Islam dalam hal seperti itu kayak gitu. Itu sih Kang Iya, dari Masya anak Allah. ya. Iya, semoga selalu istiqomah Mbak Wadah untuk Amin apa amin. namanya ke depannya dan Ya, selalu memberikan dampak positif pada teman-teman semua. Apalagi beliau ada amin. pengajar di SMP Instantamat, dan semoga anak muridnya juga semakin membawa apa ya, pahala jariah ke menjenengan semua, ke jenengan gitu Mbak Wadah. Amin. Dan alhamdulillah kita berada di, tidak terasa ya, kita berada di, ya terasa sih ya, kita berada di segmen terakhir nih. Oh, segmen terakhir ya, bagian akhir sebelum kita penutupan. Nah, kita ada closing statement nih sebelumnya. Yang pertama dari Mbak Wadah dulu, mungkin closing statement buat tema kali ini tentang surga pemuja Korea, dan kita udah bahas sedetail itu tadi tentang pengalaman jenengan dan lain sebagainya. Mungkin closing statement dari Mbak Wadah, monggo tafadhol Mas Kuro. Baik, alhamdulillah ya, masya Allah nggak kerasa udah jam 21 lewat aja gitu ya. Alhamdulillah teman-teman juga masih stay di sini. Kalau closing statementnya mungkin mungkin saya dulu gitu ya, terlambat gitu kan, tahu tentang kebenaran Islam gitu ya, tahu tentang kebenaran Islam, bagaimana Islam memandang hidup, dan sama-sama gitu ya, di sini juga teman-teman kita share hari ini bersama Mister Good juga, itu lebih mempercepat gitu ya, hidayah itu hadir gitu, bahwa kita udah nggak terlena lagi dengan gambaran-gambaran gitu ya yang dipertontonkan saat ini, yaitu mau Korea, mau film Amerika atau film yang lainnya juga gitu ya, atau anime-anime yang memang banyak banget bertebaran di mana-mana gitu kan. Ya memang pada akhirnya satu solusi yang bisa kita lakukan saat ini gitu ya, bahwa kalau Islam belum diterapkan gitu ya, mudah-mudahan sebentar lagi gitu Islam bisa diterapkan gitu ya. Nah maka kita perlu ngejaga diri kita itu dengan ngaji gitu kan. Poinnya di situ dengan ngaji, dengan mencari komunitas-komunitas gitu ya yang memang di situ ada kebaikan-kebaikan gitu kan, yang akan terus ngerimain kita bahwa oh ya kita tuh seorang muslim, seorang muslimah gitu kan, yang memang harus tujuan hidupnya gitu ya semata-mata Allah menciptakan dunia ini memang untuk beribadah gitu kan, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Dan apa-apa yang kita tonton gitu kan, itu kan sudah dijelaskan dari sama Mr. Good juga ya, bahwa membuka aurat kemudian yang ditontonnya itu haram jelas gitu ya, maka itu adalah larangan-larangan yang memang jelas Allah sampaikan kayak gitu kan. Dan selain ngaji gitu ya, kita terus meningkatkan gitu ya pemahaman kita gitu, bahwasannya
globalisasi Korea gitu yang di mana-mana gitu kan, yang bukan hanya di Indonesia, bahkan itu sudah sangat dirancang baik gitu ya. Bahkan Amerika sendiri itu menjadi sebuah semakin meningkatkan gitu ya gelombang Korean Wave tersebut gitu kan, untuk kita akhirnya bisa sama-sama gitu mengarahkan kepada kebaikan gitu kan, jadi orang-orang yang jauh lebih bisa ngasih influence gitu, ngasih pengaruh yang baik kepada Islam gitu kan, bukan akhirnya kita malah jadi orang yang followers gitu ya, ikut-ikutan TikTok ini, ikut-ikutan nonton film ini, ikut-ikutan gitu ya. Jangan jadi orang-orang yang pembebek gitu ya, jadi orang-orang yang followers dan lain sebagainya, tapi kita produktif gitu kan, menghasilkan sebuah karya untuk akhirnya dakwah Islam itu bisa tersebar di mana-mana. Itu mungkin ya, Kang. Nggih, Masya Allah. Nggih, yang diutamakan tadi tetap yang dibahas tentang ngaji, ngaji dan ngaji. Semoga lah kita semuanya, kalau kata guru saya itu berawal dari sadar gitu kan. Kalau kita sudah sadar, nanti semoga kita selanjutnya setelah sadar kita bisa memperjuangkan. Dan Nggih. orang-orang di sini yang ngaji hari ini mau menyadarkan dirinya gitu ya. Jadi Semoga. kalau kita udah ngedengar Korea paling suruh ngejauh, tapi mungkin ada pikiran di situ, tapi mungkin karena mereka pengen tahu lebih dalam dan benar-benar pengen lepas dari itu, maka mereka hadir hari ini di malam ini. Semoga. Masya Allah. Nggih. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Wadah atas closing statement-nya. Semoga kita dapat mengambil semuanya dari apa yang menjenengan sampaikan. Nanti insya Allah semoga bermanfaat semua apa yang menjenengan sampaikan. Yang sekarang nih bagian closing statement dari guru kita, Ustadz. Oh, lagi di mute. Oh, ya udah mungkin. Oh, nggak bisa nyala mute-nya. Bisa. Udah, alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Ngapunten, saya lupa kalau saya hostnya. Monggo, tafadhol Mas Guru buat closing statement-nya, Ustadz Bagus. Baik, jadi ini berarti nggak ada sesi tanya jawab ya? Karena udah, nggak kerasa, kita percakapannya kita nggak kerasa, jadi jamnya melebihi jam kita. Untuk teman-teman Ahwat nanti sesi tanya jawabnya bisa di grupnya sharing hikmahnya Ahwat ya, kamu Inggris ngaji Ahwat. Karena setahu saya Mbak Wada juga ada di grup itu nggak? Iya. Nah, cocok sekali tuh. Jadi buat teman-teman yang pengen tanya tentang kajian hari ini nih, silakan tuh serbu Mbak Wada. Mau nanya-nanya background boleh di belakang layar. Nah, siap. Itu kalau pertanyaan ke Ahwat kan, sesama Ahwat kan bisa lebih ini lagi ya. Lebih ke arah curhat sih nanti. Iya. Curhat. Tanpa sungkan lagi, kalau di sini ada Ikhwan atau kan. Kita bikin nanti Ahwat kajian tersendiri tentang Korea. Luar biasa itu. Cocok itu. Bisa. Nanti bisa dikoordinasikan dengan teman-teman kamu Inggris ngaji juga. Mantap. Oke, monggo, closing statement. Tadi Mbak Wada udah ngomongin tentang wajibnya ngaji ya kan, dan tadi Mbak Wada juga udah menyampaikan bahwa kadang banyak orang yang mungkin ketika dengar kajian kan udah mikir paling juga disuruh menjauh dari A, dari B, dari C. Ya, meskipun sebenarnya sih kalau kajian kita malam ini kita nggak ngajakin seriously untuk ngejauh ya, cuma membatasi gitu loh. Membatasi dan tahu arah. Syukur-syukur bisa menjauh gitu loh. Kan memang benar, sesuatu kalau kita udah addicted kadang-kadang susah banget gitu. Untuk meninggalkan itu pastinya kayak tadi diceritain sampai nangis 3 hari. Saya nggak kebayang tuh air matanya berapa stoknya gitu. Sampai nangis 3 hari. Itu gimana? 3 hari loh, coba bayangin kan, Masya Allah gitu. Kan kalau cowok mungkin nggak nangis ya, cuma mungkin biasanya nggak nyaman gitu ya, wah stres gitu. Nah, jadi kalau tadi udah ngomongin tentang ngaji nih kalau Mbak Wada, kalau saya mungkin lebih fokus ke sini ya, bahwa kembali kepada eksistensi Korea itu, saya pernah ngebaca, saya nggak tahu ini benernya seperti apa, cuma yang jelas saya pernah membaca bahwa kalau tidak salah itu BTS itu sampai jadi duta negara Korea ya, duta atau apalah gitu. Pokoknya ini banget lah, dapat award banget lah ya, award banget dari pemerintah. Dapat ruang banget. Nah,
dari situ saya kemudian jadi punya pikiran gitu ya, bahwa ya ini loh, kalau sesuatu itu meskipun sereceh itu kan, kalau kita ngomongin tentang K-pop itu kan efek ke politik apa sih gitu kan ya. Kan meskipun tetap ada pasti nanti, tapi kan sebenarnya konteksnya kan itu cuma joget-joget ya, nyanyi-nyanyi ya, konser gitu, termasuk juga drakor ya. Tapi ketika kemudian itu diakomodir oleh sebuah negara dengan terstruktur, diberi ruang dan seterusnya, kita bisa ngeliat tuh boomnya seperti apa. Ini padahal perkara receh, perkara yang kalau kita berbicara dalam konteks kehidupan manusia itu perkara receh, perkara sekunder lah gitu. Tapi ternyata boomnya luar biasa. Dan apalagi kalau kemudian yang diakomodir oleh negara ini something serious ya, seperti kalau di Amerika kan masalah perang gitu ya, itu benar-benar dipikirkan sekali oleh Amerika itu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa memang peran negara itu benar-benar sangat dibutuhkan. Kenapa kaum muslimin sekarang nggak karu-karuan? Karena nggak ada peran negara ya untuk mengarahkan pemuda-pemudi kita. Dan makanya kenapa kemudian di zaman dulu kita bisa mengenal Muhammad Al-Fatih, umur 21 tahun menaklukkan negara. Zaman sekarang umur 30 naklukin hati cewek aja nggak bisa, gitu kan? Oh, itu benar banget. Kenapa? Udah takut. Pada takut. Kenapa? Karena negara lagi-lagi gitu ya. Negara nggak bisa mengarahkan dengan benar. Akhirnya kita nggak ada efek sama sekali gitu kan. Jadi negara Indonesia ini adalah negara yang kaya gitu, negara yang luar biasa kayanya. Tapi ketika kemudian potensi masyarakat kita tuh nggak diarahkan. Coba kita berbicara tentang potensi negara kita. Misalnya salah satunya aja ada Pak, kalau nggak salah namanya Pak Khairul ya. Itu beliau penemu 4G. Dan sekarang udah berkembang ke 5G. Orangnya tinggalnya atau asalnya dari Papar, tetangga sebelah saya, tetangga kampung saya itu, Pak Khairul yang menemukan 4G itu. Tapi beliau ini ternyata idenya justru tidak diakomodir oleh negara. Ya, padahal kalau itu diakomodir oleh negara, maka kita akan memiliki sistem komunikasi terbaik sedunia. Ya, kan? Ya. Tapi kenyataannya justru itu diberikan ke negara yang lain. Ya, diberikan Jepang kalau saya tidak salah. Ya. Kan lampu LED itu pemegangnya siapa? Penciptanya orang Indonesia, ya kan? Tapi ternyata malah diakuisisi oleh Amerika. Mobil listrik itu juga salah satunya dulu orang hebatnya yang bikin juga Indonesia. Ternyata Indonesia dia malah sekarang pembuat mobil listrik itu jadi peternak kambing karena tidak diakomodir negara. Kan jadi sebenarnya pemuda-pemuda kita tuh banyak yang lebih hebat dari sekedar cuma bisa joget-joget seperti di Korea. Tapi kenapa bisa kalah tuh? Yang namanya penemuan-penemuan hebat tuh dipertarungkan dengan joget-jogetnya Korea sama drakornya Korea. Kenapa kalah? Karena tidak diakomodir oleh negara. Maka itulah kenapa kemudian penting memang bagi kita juga untuk sebagai seorang pemuda muslim ya, untuk menyuarakan sekali lagi kembalinya negara kita itu kepada syariah yang benar. Sehingga itu nanti ujungnya nanti adalah bisa mengakomodir potensi-potensi pemuda muslim, pemudi muslim dan seluruh warga negara Indonesia tercinta ini. Nah, supaya kemudian negara ini bisa on the track gitu, kembali menjadi negara yang luar biasa dan bahkan memimpin dunia. Nah, mungkin itu sih kesimpulannya. Jazakallah buat Mr. Good ini udah menyampaikan closing statement-nya. Dan alhamdulillah teman-teman semua mungkin sudah di akhir acara kita, dan saya berterima kasih sekali kepada Mbak Wadah, terutama karena Mr. Good udah sering di sini. Saya berterima kasih sekali sama Mbak Wadah sudah meluangkan waktunya sharing di sini dengan sahabat-sahabat kampung Inggris ngaji. Jadi terima kasih sekali buat Mbak Wadah untuk waktunya. Jangan apa sih namanya kalau semisal jangan cegah, apa sih kalau bahasa Indonesia itu? Apa ya? Jangan bosen, pokoknya gitu lah. Enggak bosen. Kalau misal kita undang lagi untuk menjadi narasumber di Akhwat, nanti jangan menolak. Waduh. Kediri dan Bogor ya, Masya Allah. Jazakumullah buat Mbak Wadah untuk waktunya, dan buat Ustadz Bagus juga, matur suwun sangat waktunya, udah malam-malam ini menyempatkan waktunya untuk mengisi juga teman-teman. Dan insyaallah dan buat teman-teman saya juga terima kasih banyak, jazakumullah khairan jaza untuk teman-teman semua yang masih stay untuk melihat. Semoga nih niat jenengan gabung di sini dan pengorbanan jenengan waktu, kuota, ngantuknya dikorbankan untuk ini. Masya Allah, semoga semua diberikan kemudahan, diberikan keridhaan oleh Allah, diberikan barokah oleh Allah SWT. Dan semoga lah apa yang jenengan mau cita-citakan dan mau niatkan itu semoga jalannya lancar sekali gitu. Amin ya Allah. Amin. Dan alhamdulillah kita udah
di akhir acara nih, jadi saya Furqon Awaludin mewakili teman-teman yang bertugas pada kali ini dan minta maaf sekali kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, ada kesalahan-kesalahan teknis yang mungkin ini juga dari faktor manusia ataupun enggak, kita jadi mohon maaf di sini karena tetap semuanya kebaikan mutlak dari Allah SWT dan kejelekan mutlak dari saya pribadi. Terima kasih, semoga kita dapat berkarya terus nih untuk menyemangatkan giroh semangat Islam nih, pemikiran Islam ke dunia luar, jangan dipendam sendiri, belajar terus tapi nggak disaringkan, didakwahkan gitu. Jadi semoga kita semangat dakwah. Mungkin itu aja. Terima kasih dari kami. Mohon maaf sebanyak-banyaknya kalau misalnya banyak kesalahan. Kita bertemu di lain kesempatan di event-event Kampung Inggris Ngaji lagi. Dan mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.